Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan materi UTS Manajemen Strategis kemarin, yang dimana kemarin dosen pengampunya adalah Pak Hari Wedasmara, Eskom MTE PhD. Di sini kami memiliki 5 anggota kelompok. Yang pertama adalah saya, Lavanda W. Pratama, Zopan Saswarmo, Abdi Satria Dinata, Fajar Rizky Septian, dan Iqbal Alfaji Rahmadi. Baik, di sini kami memiliki beberapa materi yang kami susun di daftar isi. Yang pertama adalah analisis visi dan misi program studi teknik komputer yang diuraikan menjadi visi misi hingga kesimpulan visi misinya. B, ada analisis external factor evaluation (EV). Yang ketiga ada analisis internal faktor evaluasi (IV). Yang keempat ada analisis kompetitif profil matrix CPM. Dan yang kelima ada analisis dan penilaian strategi teknik komputer beserta jajarannya. Yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya kawan saya akan menjelaskan di visi dan misi. Silakan. Jadi eh, yang pertama itu ada A, visi dan misi program studi teknik komputer. Jadi visi dan misi itu adalah arah atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi. Nah, dalam hal ini program studi teknik komputer Unsri memiliki visi yang sangat ambisius dan bermakna, yaitu menjadi program studi teknik komputer yang unggul di tingkat nasional dan internasional berbasis riset dan teknologi tepat guna pada tahun 2030. Nah, visi ini menunjukkan bahwa prodi teknik komputer tidak hanya ingin menjadi program studi yang baik secara akademik, tetapi juga ingin diakui dalam skala global melalui keunggulan riset dan penerapan teknologi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Nah, terus ada beberapa poin yang penting yang bisa kita garis bawahi dari visi tersebut. Yang pertama itu kata unggul. Nah, kata unggul ini menunjukkan komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya, baik dari segi kualitas, lulusan, pengajaran maupun hasil penelitian. Terus yang kedua, itu adalah berdaya saing nasional dan internasional, yaitu untuk menunjukkan bahwa prodi ingin menciptakan lulusan yang mampu bersaing tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di pasar global. Nah, yang ketiga itu berbasis riset dan teknologi tepat guna. Itu untuk menekankan pentingnya kegiatan penelitian yang aplikatif dan relevan dengan eh, dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, kita susunlah yang dinamakan misi, yaitu untuk berperan sebagai langkah-langkah strategis dalam berbentuk tujuan. Misi prodi teknik komputer dalam Unsri itu terdiri dari 5, yaitu satu, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Kedua, itu melaksanakan penelitian yang inovatif dan aplikatif. Ketiga, itu mengabdi kepada masyarakat. Keempat, itu menjalin kerjasama strategis dan berkelanjutan. Kelima, yaitu meningkatkan tata kelola organisasi yang baik. Nah, dengan kelima misi tersebut, Prodi Teknik Komputer berusaha menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori, tetapi juga praktik dan implementasi nyata dari ilmu yang dipelajari. Nah, hal ini juga sejalan dengan kebutuhan zaman sekarang, di mana dunia industri itu membutuhkan lulusan yang siap kerja, kreatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi secara keseluruhan visi dan misi ini tuh untuk menjadi fondasi utama bagi seluruh perencanaan strategi dalam pengembangan prodi teknik komputer. Nah, setiap kegiatan akademik, penelitian hingga program pengabdian kepada masyarakat dirancang agar sejalan dengan arah yang telah ditentukan dalam visi dan misi tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis matriks EVE yang mana analisis matriks EVE ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam hal ini, program studi teknik komputer Universitas Sriwijaya, faktor eksternal ini terbagi menjadi dua, ya, ini peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Dan melalui EVE ini kita bisa mengetahui sejauh mana prodi mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dari lingkungan luar seperti perkembangan teknologi, tren industri, hingga kebijakan pemerintah. Dalam makalah ini beberapa peluang yang berhasil diidentifikasi antara lain perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, sehingga membuka ruang bagi prodi untuk
memperbarui kurikulum agar selalu relevan. Yang kedua, ada kebutuhan industri terhadap tenaga ahli di bidang teknik komputer yang terus meningkat, memberikan peluang besar bagi lulusan untuk terserap di dunia kerja. Nah, dan tiga, adanya dukungan dari pemerintah terhadap pendidikan berbasis digital dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran dan penelitian. Yang selanjutnya ada 4, peluang kerjasama dengan industri dan lembaga riset yang bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa dan daya saing lulusan. Nah, sedangkan di beberapa ancaman yang perlu diwaspadai meliputi satu, persaingan ketat antar program studi sejenis, baik dalam universitas maupun dari kampus lain di Indonesia. Yang kedua, ada perubahan teknologi yang sangat cepat yang bisa membuat materi kuliah menjadi cepat usang jika tidak segera diperbarui. Yang ketiga, adanya kurangnya promosi dan branding program studi sehingga belum dikenal luas oleh calon mahasiswa atau mitra industri. Yang keempat, ada ketergantungan pada infrastruktur digital sehingga jika internet lambat atau sistem tidak stabil, proses belajar bisa terganggu. Nah, setiap faktor tersebut diberi bobot atau menunjukkan seberapa penting faktor tersebut, dan rating untuk menunjukkan seberapa baik prodi merespon faktor tersebut. Nah, hasil akhirnya berupa skor FE sebesar 3,02 sehingga ini tergolong tinggi. Artinya prodi teknik komputer ini cukup baik dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman yang ada di lingkungannya. Namun tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan dan penguatan di berbagai sektor. Selanjutnya ada analisis matriks IFE, yang mana matriks IFE ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, faktor internal ini terdiri atas kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi internal prodi dan aspek apa yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Nah, beberapa kekuatan utama prodi teknik komputer Unsri yang diidentifikasi antara lain kurikulum yang sudah relevan dengan industri, kebutuhan industri, dan dan tren teknologi terbaru membuat mahasiswa lebih siap bekerja. Kemudian ada dosen yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, termasuk lulusan dari universitas ternama, fasilitas laboratorium memadai, yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar praktik dengan lebih baik. Kemudian adanya kerja sama dengan pihak luar seperti perusahaan atau instansi yang dapat membuka magang, proyek riset, atau bimbingan karir. Yang kelima, ada kegiatan akademik dan non-akademik yang cukup efektif memberikan mahasiswa ruang untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelemahan yang ditemukan adalah kurangnya promosi program studi secara menyeluruh, sehingga calon mahasiswa kurang mengenal keunggulan prodi teknik komputer. Yang kemudian ada pengembangan soft skill, mahasiswa masih kurang maksimal, padahal itu penting dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada jumlah publikasi ilmiah yang masih rendah, baik dari mahasiswa maupun dosen. Keempat, ada akses belajar yang belum rata, misalnya ada keterbatasan bagi mahasiswa di luar kampus kampus utama saat pembelajaran daring. Dari hasil penilaian skor IFE ini adalah 2,92 yang juga tergolong cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa prodi teknik komputer ini memiliki fondasi internal yang baik dan mampu menjalankan strategi ke dalam cukup efektif. Tapi tentu saja kekurangan yang ada harus diperbaiki agar prodi ini bisa naik level yang lebih kompetitif. Nah, kesimpulan analisis FE dan IFE ini, jadi berdasarkan nilai FE, yakni 3,02, dan IFE 2,92, kita bisa menyimpulkan bahwa prodi teknik komputer Unsri ini berada pada posisi yang cukup stabil dan potensial untuk tumbuh. Nilai FE yang sedikit lebih tinggi menunjukkan bahwa lingkungan eksternal sangat mendukung, tinggal bagaimana cara prodi menyelesaikan diri dengan cepat. Sementara nilai IFE yang hampir seimbang memperlihatkan bahwa kekuatan internal sudah baik, hanya saja perlu penguatan dari sisi promosi, publikasi, dan pengembangan diri mahasiswa. Melalui hasil ini, Prodi dapat menyusun strategi yang berorientasi pada pertumbuhan atau growth strategy dengan cara mengoptimalkan internal yang ada sambil agresif memanfaatkan peluang yang eksternal yang tersedia. Sekian dari saya untuk FE dan IFE.
Oke, selanjutnya di sini ada kompetitif profil matrik untuk membandingkan prodi teknik komputer Unsri dengan dua pesaing utama yaitu prodi teknik komputer Universitas Negeri Sriwijaya, Kampus Prabumi dan prodi teknik informatika Universitas Sriwijaya. Faktor-faktor kunci keberhasilan dinamikis meliputi akreditasi, jumlah dosen, fasilitas, kurikulum, dan kerjasama industri. Dari hasil CPM, Prodi Teknik Komputer Unsri memperoleh skor yang menunjukkan bahwa meskipun memiliki kekuatan tertentu, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar bisa bersaing lebih baik, seperti fasilitas dan kerja sama industri. Sekian dari kok CPM. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dan strategi. Berdasarkan analisis, strategi yang dipilih adalah strategi growth, pertumbuhan, yaitu strategi yang berfokus pada penguatan kompetensi internal dan perluasan kerja sama eksternal. Strategi ini dianggap paling cocok karena posisi prodi teknik komputer berada di kuadran yang menunjukkan kesiapan untuk tumbuh lebih jauh. Saran-saran yang diberikan antara lain, meningkatkan promosi prodi melalui media digital, memperluas kerjasama industri untuk mendukung kurikulum berbasis kebutuhan pasar, meningkatkan pelatihan soft skill mahasiswa, serta mendorong lebih banyak publikasi ilmiah dari mahasiswa dan dosen. Baik, untuk penutup saya serahkan ke moderator, Topan. Baik, eh, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi UTS manajemen strategis ini. Eh, Terima kasih sudah menjelaskannya. Baik, jadi kami di sini akan menutup presentasi ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penerangan suatu materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.